Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Satya Pertiwi. Di sini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang menjaga moral membangun generasi di era digital. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita terus menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjadi bekal yang paling baik untuk kehidupan akhirat nanti, ketakwaan juga akan menjadi wasilah hadirnya solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengarungi dunia ini. Allah juga sudah menegaskan bahwa siapa yang bertakwa kemudian bertawakal kepadanya, maka akan diberi rezeki dan arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga akan mencukupkan hajat dan kebutuhan hidup di dunia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Taqla ayat 3 yang berbunyi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasabu wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbunahu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu kulli syai'in qadra. Artinya, dalam memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Hadirin jamaah sekalian, pada momentum ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga para generasi muda atau generasi milenial yang merupakan penerus tongkat estafet peradaban dunia ini. Menjaga di sini bukan hanya berarti menjaga dari sisi jasmani, tapi juga dari sisi rohani, yakni menjaga karakter, kepribadian, dan kesalehan mereka. Hal ini sangat penting karena di perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini, hal-hal yang bisa mempengaruhi karakter generasi muda juga sangat cepat menyebar seperti virus yang tak tampak oleh mata. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan peradaban di masa depan. Jika generasi muda saat ini baik, maka baik juga peradaban esok nanti. Sebaliknya, rusaknya karakter para generasi muda adalah pertanda rusaknya peradaban kelak. Sehingga perlu bagi kita saat ini untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yang kuat karakter dan kesalehannya, sampai akhirnya mereka mampu mengemban dengan baik tanggung jawab yang ditinggalkan generasi tua. Jangan sampai kita meninggalkan generasi lemah sehingga cita-cita terwujudnya peradaban mulia bisa saja sirna. Imbauan ini sudah juga tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yahsul ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa la yaqulu faula sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin jamaah yang berbahagia,
memiliki para generasi muda dengan karakter dan mental yang kuat, serta tak gentar dalam melawan kemaksiatan dan kebatilan juga telah dicontohkan dalam Al-Quran melalui kisah Ashabul Kahfi. Mereka memiliki prinsip dan keyakinan kuat dengan menolak perintah Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. 7 pemuda soleh ini rela mengasingkan diri di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kuatnya karakter dan keimanan mereka dikisahkan Allah kepada Rasulullah untuk menjadi inspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga para generasi muda. Hal ini termasuk dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu nakusu alaika naba'u bil haqqa innahum fi amanul bi rabbihim wadnahum hudu. Artinya, kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Oleh karenanya, hadirin jamaah, para pemuda harus dibekali dengan kemampuan menyaring atau memilih nutrisi pendidikan, khususnya pendidikan agama yang benar, sehingga tidak menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Pemuda harus menjadi pelaku, bukan objek yang terombang-ambing oleh perubahan zaman. Para pemuda harus menyadari bahwa kehidupannya bukan hanya di dunia maya dengan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat di sampingnya. Interaksi fisik dengan orang-orang sekitarnya harus terus ditanamkan sehingga kepedulian sosialnya tetap terjaga. Hal ini akan menghindarkan karakter individualis tumbuh di dalam diri mereka. Selain itu, literasi digital juga sangat penting bagi para pemuda. Literasi digital adalah bekal bagi mereka agar mampu menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya. Pentingnya literasi dalam menghadapi fenomena perubahan zaman ini tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa perintah membaca yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin jemaah sekalian, perlu disadari bahwa membaca di sini bukan hanya membaca secara tekstual, yakni mencari informasi, mengeja huruf, kata, kalimat, hingga paragraf. Membaca di sini juga bermakna kontekstual, yakni membaca situasi dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman. Era digital saat ini, zaman ketika informasi yang beredar di dunia maya sudah overload atau berlebihan, perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat dengan bekal literasi digital atau kecakapan digital. Kecakapan dalam menerima atau memproduksi informasi digital merupakan tanggung jawab pemuda sekaligus orang tua secara bersama-sama. Sekian ceramah kali ini, semoga kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan hal positif dari perkembangan zaman ini. Sekaligus kita bisa mengetahui dan menghindari dampak negatif dari era digital ini.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.